Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kita semua pasti pernah menonton sebuah pertunjukan. Entah pertunjukan teater, entah pertunjukan konser musik, entah nonton bioskop, atau nonton pertandingan sepak bola langsung di stadion. Dan pasti sama polanya. Kita untuk masuk ke tempat pertunjukan itu harus membeli tiket, kemudian kita mencari tempat duduk, dan kita mungkin ada yang membawa snack dan juga soft drink. Dan ketika pertunjukan atau pertandingan itu berlangsung, maka sebagai penonton kita akan mudah berkomentar. Apapun bisa keluar dari komentar kita, karena kita penonton yang cuma bisa menonton dan mengomentari, tanpa mau tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik panggung atau di balik persiapan para pemain, para pelakon-pelakon pertunjukan yang kita tonton. Penonton itu hanya mengomentari. Apalagi sudah merasa membeli tiket dengan nominal tertentu. Mental penonton seringkali juga hinggap atau ada dalam kehidupan berjemaat ketika datang beribadah ke rumah Tuhan. Buktinya apa? Mental penonton ketika masuk tempat ibadah akan cenderung mengomentari. Apapun dikomentari. Kok AC-nya nggak sejuk? Kok kursinya nggak empuk? Kok WL-nya pakaiannya begitu? Ya. Kok paduan suaranya nggak jelas banget? Pecah suaranya kurang bagus. Semua dikomentari. Termasuk yang khotbah kok bikin ngantuk. Ya, ilustrasinya nggak menarik, nggak ada lucu-lucunya. Kenapa? Karena mentalnya mental penonton. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sejatinya ibadah itu adalah perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Sekalipun kita beribadah secara berjemaat dan komunal, tetapi pada hakikatnya ibadah itu adalah hubungan paling privasi hidup saudara, hidup saya dengan Allah. Makanya dalam ibadah di gereja selalu diatur dengan namanya liturgi. Ada votum dan salam yang menunjukkan kehadiran dan sapaan Allah. Kemudian umat meresponi dengan amin amin atau haleluya. Kemudian ada kehadiran Tuhan yang memberkati. Kemudian jemaat menyambutnya dengan pujian dan penyembahan. Kemudian firman Tuhan ditaburkan, dan umat Tuhan menyambutnya dan mengaminkan firman itu. Kemudian di akhir ibadah selalu ada doa berkat dan pengutusan. Dan jemaat pergi pulang dari ibadah dengan sukacita. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak orang beribadah, tapi hidupnya tidak berubah sama sekali. Karakternya tetap karakter yang sama, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan, banyak orang melakukan ibadah, tetapi memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima berkata demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau saya baca ayat kedua, itu akan menjadi jelas kenapa banyak orang beribadah secara lahiriah, tapi mereka kehilangan kekuatan dari ibadah itu. Karena ayat 2 mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Pementingan diri sendiri akan mempengaruhi sikap kita beribadah. Salah satunya kita punya mental penonton yang cuma bisa mengkritisi tanpa bisa memberikan masukan yang berarti. Kita bisa mengkritik tapi tidak bisa memberikan solusi. Tetapi hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita menjadi jemaat yang rajin beribadah tapi kehilangan kekuatan ibadah itu sendiri. Sekali lagi, ibadah itu adalah perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Ada Allah yang menyapa, ada umat yang mau disapa oleh Allah. Itulah letak kekuatan ibadah kita.
Sehingga setiap kali ibadah itu akan membuahkan perubahan-perubahan baik dan positif dan benar dalam hidup kita. Sehingga kekuatan ibadah itu akan mewarnai kehidupan kita hari lepas ke sehari. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Rasul Paulus di ayat yang kelima. Banyak orang yang melakukan ibadah, secara lahirnya beribadah, tapi sebenarnya mereka sedang memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk mengikis mental-mental penonton saat kita beribadah. Mari kita memiliki hati yang menyembah. Kita bukan penonton, kita adalah penyembah Allah. Ini beda sekali. Jadi mari kita datang besok pagi ke rumah Tuhan, beribadah kepada Allah dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Kiranya kita boleh beribadah dengan sikap hati yang benar, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara.